nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi kami akan berdoa kepada firman Tuhan. Kami mohon urapan dan bimbingan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Di tengah cuaca yang sejuk, di tengah kita dipakai dari rintik hujan, makin nambah suasana romantis. Amin. 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 Kok ini kan pemainnya tegang semua. Mempelai tegang. Saya juga pernah duduk di situ. Dan saya juga amat sangat tegang pada saat masuk. Wadah, gemeteran di luar. Ya. Tapi Allah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat Kristus dan tidak bercela. 28 terakhir. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan berkata, siapa yang mengasihi istrinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dasar pernikahan kekristenan adalah bicara tentang kasih. Bicara tentang kasih di dalam perjalanan kehidupan pernikahan, pasti kita akan mengalami tantangan, akan mengalami gelombang. Tetapi kalau kita memiliki kasih Kristus dan firman Allah hadir di dalam kehidupan pernikahan saudara, Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan yang memberikan kesempatan yang baru dan selalu baru di dalam kehidupan saudara untuk semakin membina kehidupan rumah tangga saudara. Dan saya percaya di tempat ini hari ini ada anugerah ilahi di mana perkenalan Tuhan atas pernikahan Andi dan Nila berlangsung hari ini. Ya, tanggal 30 Maret ya 2025 tepat jam 11 kita mulai. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan juga selalu hadir ke depannya. Ya, dan pernikahan kekristenan, ya, dasar pernikahan kekristenan adalah dasar kasih dan dibangun di dalam Kristus. Ya, dan pernikahan kekristenan itu kita hanya mengenal monogami. Monogami artinya kita hanya mengenal pernikahan satu suami dan satu istri. Ya, satu suami dan satu istri. Dan saya percaya di dalam pernikahan kekristenan ini Tuhan menguduskan di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, ya, di sini ada jemaat Tuhan yang menyaksikan pernikahan ini, menjadi saksi dan juga menjadi kesaksian di hadapan orang banyak nanti bahwa pernikahan ini dikuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam hubungan suami istri ada tiga aspek yang harus kita perhatikan, yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan batinia, dan kebutuhan material. Apa itu kebutuhan spiritual? Kebutuhan spiritual ialah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kebutuhan kita dengan Sang Pencipta, di mana Kristus menjadi kepala di dalam rumah tangga. Ya. Apapun yang terjadi, kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namanya hubungan pernikahan pasti nggak ada yang berjalan langgeng mulus, pasti akan menemukan suatu masalah atau tantangan tersendiri, seperti piring dan sendok dan gelas dan sebagainya macam di satu rak piring pasti akan berbenturan. Ya, satu saat juga akan terjadi berbenturan di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tetapi kalau kita dasari atas kasih Kristus, kembali lagi buah-buah roh itu harus ada di dalam kehidupan saudara.
Ya, dari sekolah minggu, ya, dari sekolah minggu kita apa? Anak-anak sekolah minggu itu kita ajarkan tentang buah-buah roh, buah-buah roh, ya, kasih, sukacita. Coba dibuka ayatnya aja, Galatia 5. Nah, ini menjadi dasar pernikahan Kristen ini. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Anak-anak sekolah minggu udah hafal ini, anak-anak sekolah minggu. Karena dasar kehidupan kita juga adalah kasih. Oleh sebab itu kasih harus berbuah, menghasilkan buah, terutama pada saat ini di dalam memulai perjalanan rumah tangga saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita melihat firman Tuhan, sekali lagi tidak ada satu hukum pun yang menentang tentang buah-buah roh ini yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga kita. Bahkan dasar kehidupan orang beriman, orang Kristen, setiap kita, ya, harus memiliki buah-buah roh. Sekali lagi, dalam perjalanan rumah tangga itu gak akan berjalan mulus seperti di sinetron atau seperti di dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Tetapi pasti akan menghadapi pertentangan. Tapi bagaimana kita menggantar pertentangan itu, ya, menggantar pertentangan itu menjadi sesuatu yang saling melengkapi, ya, menjadi sesuatu yang saling melengkapi. Kalau kita dasarkan pernikahan Kristen ini dengan kasih, segala sesuatu pertentangan di dalam kehidupan kita akan nyatakan buah-buah roh yang melengkapi pernikahan saudara. Ya, saya percaya pernikahan ini merupakan satu keputusan yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena kita menyerahkan masa depan kita, menyerahkan segalanya hidup kita, ya, kepada pasangan kita. Ya. Kalau orang Jawa itu ada istilah namanya sigarino, ya. Sigarino itu belahan jiwa. Belahan jiwa, engkau adalah belahan jiwaku. Nah, saat ini Andi, siapa belahan jiwa kamu? Belahan jiwa kamu adalah Nila. Iya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Nila, siapa belahan jiwa kamu? Andi. Ya. Jangan ragu-ragu. Saya juga dulu tegang ditanya sama pendeta seperti itu. Sekarang kalian sudah mempunyai belahan jiwa. Segala sesuatunya harus berbagi suka maupun duka. Ya, ada kesetaraan di dalam rumah tangga. Bukan berarti suami itu menjadi superior, suami itu berkuasa, tetapi ada kesetaraan di dalam kasih Kristus. Walaupun segala sesuatunya yang menjadi kepala di dalam rumah tangga adalah suami, yang mengambil keputusan adalah suami, ya. Tetapi segala sesuatu harus diskusi, berbagi, ya, berbagi dalam suka dan duka, ya. Jadi kebutuhan spiritual yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau pernikahan ini kita dasari hubungan kita dengan Tuhan dengan erat, hubungan kita dengan Kristus, ya. Ada doa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya itu menjadi modal dasar utama kita menjalani perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Sekali lagi, pernikahan adalah keputusan yang terbesar di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Saat ini Andi dan Nila sudah mengambil keputusan yang terbesar. Dan yang paling besar adalah hubungan kita dengan Kristus. Oleh sebab itu Kristus yang menjadi kepala di dalam rumah tangga saudara. Ya, anak-anak muda, perhatikan di depan kita, di hadapan saudara di sini, ya, ada anak-anak Tuhan yang mau mengambil keputusan yang terbesar, ya, menyerahkan masa depannya. Karena apa? Karena pasangan kita adalah belahan jiwa kita. Kalau pasangan kita adalah belahan jiwa kita nggak perlu lagi belah-belah jiwa kita kemana-mana. Amin. Belah-belah jiwa kemana-mana. Cukup satu belah jiwanya.
Jadi hubungan spiritual kita, hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan batinia kita, hubungan batinia antara Andi dan Nila, hubungan batinia itu harus ada, ya, harus ada kepedulian saudara terhadap pasangan saudara harus ada, ya, kepedulian kita, kepedulian saudara sebagai suami, ya, kepedulian saudara sebagai istri yang harus tunduk kepada suami, kepedulian suami kepada istri yang harus menjaga, mengayomi rumah tangga, ya. Bahkan di dalam rumah tangga ini tugas suami itu ada tugas yang lebih besar lagi untuk membimbing istrinya, untuk membawa istrinya, mengajar istrinya, ya, mengajar istrinya dengan baik lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan nanti di kemudian hari mandat budaya ilahi, beranak cuculah dan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, ya, dan berkuasalah engkau atas bumi yang sudah Tuhan jadikan, ya. Itu menjadi badan ilahi. Satu saat saudara akan memiliki keturunan anak, bahwa anak untuk takut akan Tuhan. Karena itu menjadi dasar di dalam pernikahan kita juga, di dalam pernikahan Kristen ini juga. Dan pada saat ini saya percaya kebutuhan batinia itu harus dipenuhi. Kebutuhan batinia itu harus dipenuhi, ya. Kebutuhan batinia apa? Saling respect, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli. Kepedulian itu di dalam antara suami istri harus menjadi bagian di dalam perjalanan rumah tangga kalian, ya, dalam perjalanan rumah tangga kalian. Saya percaya yang namanya perjalanan rumah tangga itu sekali lagi tidak akan berjalan mulus 100%. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan saudara, 1000% engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan rumah tangga saudara. Amin. Tuhan akan menyertai perjalanan rumah tangga saudara karena kita memiliki buah-buah roh itu sendiri. Buah-buah roh itu sendiri, penguasaan diri itu sendiri penting di dalam kita menjalani hidup rumah tangga kita. Penguasaan rumah tangga, penguasaan diri sendiri sangat penting di dalam menjalani hidup rumah tangga kita. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Itu sangat penting, ya. Itu yang menjadi menjadi suatu modal dasar ketika kita menjalani rumah tangga. Dan yang terakhir, kalau udah terakhir udah seger, kebutuhan material, ya. Kebutuhan material bukan cuma batu pasir, bukan. Kebutuhan materi dalam perjalanan hidup. Memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya juga butuh uang. Tetapi apapun yang menjadi kebutuhan material di dalam kehidupan kita, janganlah melebihi kemampuan atau kapasitas kita. Kemampuan atau kapasitas kita. Katakanlah kemampuan kita memiliki perahu untuk memancing, untuk sebagai nelayan. Janganlah istri minta kapal pesiar, ya. Janganlah istri minta kapal pesiar. Jangan lebih kemampuan, ya. Saat ini saya percaya pernikahan yang kudus diberkati Tuhan. Pernikahan kudus ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudara Andi sudah mengambil keputusan yang terbesar untuk menyerahkan sebagian hidupnya atau separuh perjalanan kehidupannya ke depan, ya. Demikian juga Nila seperti itu, dan kita akan turut mendoakan seluruh jemaat Ibu Besar ini, turut mendoakan perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan yang masuk di dalam pernikahan yang kudus ini. Dan pada saat ini biarlah pernikahan kudus ini menjadi awal yang baik buat saudara Andi dan Nila, buat saudara Andi dan Nila, untuk perjumpaan dengan Kristus di dalam satu rumah tangga, ya. Dan saya percaya ada penyertaan ilahi di dalam kehidupan saudara. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan pemberkatan nikah ini
Dan sebelum kita melanjutkan perkataan nikah ini, ya, kita akan masuk di dalam penegasan, ya. Penegasan juga adalah bagian dari penyertaan ilahi. Perkawinan harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah. Pada perkawinan suci saat ini akan dipersatukan saudara Andi dengan saudara Nila Agustina. Dan pada saat ini saya sebagai hamba Tuhan yang mewakili, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan-kesungguhan mereka dalam memasuki perkawinan yang kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat semua. Pada jemaat semua nanti saya tanya dan dijawab dengan kesungguhan, ketulusan, kejujuran dan ketegasan, ya. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, ya, dan disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Dan pada saat ini saya minta saudara Andi dan saudari Nila berdiri. Sebelum saudara melakukan memperkatakan janji nikah saudara, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah saudara Andi mau menerima saudari Nila Agustina sebagai istri saudara dan hidup bersama dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Saya bersedia. Amin. Haleluya. Dan kemudian, apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihinya diri saudara sendiri, mengasuh, merawatnya, menghormati dan memelihara dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Andi? Apakah saudara bersedia merawat Nila? Saya bersedia. Pas kembali. Puji Tuhan. Sekarang gantian saudari Nila ya. Jangan buru-buru saudara Andi. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada saudari Nila Agustina. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudari Nila Agustina mau menerima saudara Andi sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Saya bersedia. Ya. Saya akan bertanya kembali kepada saudara Nila, apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasihi dan merawatnya, menghormati dan memelihara dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Saya bersedia. Ya, puji Tuhan, berikan. Ya, saat ini saya juga mau bertanya kepada sidang jemaat semua, sidang jemaat sekalian, ya. Saudara bisa menjawab dengan tegas, ya. Kepada sidang jemaat Tuhan dan para hadirin yang menyaksikan dan mendengar janji-janji nikah ini, saya bertanya, apakah jemaat Tuhan saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Bersedia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba lebih tegas lagi. Apakah saudara mau mendukung di dalam doa buat saudara yang menikah pada saat ini? Amin. Haleluya. Semoga didukung sama saudaraku, disaksikan oleh jemaat Tuhan dan Tuhan juga menyaksikan saudara. Ya. Dan saat ini kepada kita semua, kita mau mendengarkan uraian firman Tuhan tentang kasih. Saya akan bacakan sekali lagi. Ya, saudara Andi dan saudara Nila bisa saling berhadapan. Ya, bisa saling berhadapan. Coba tolong. Silakan
disaksikan oleh jemaat Tuhan sekalian. Dengan lantang dan dengan tegas. Mic-nya lebih dekat lagi biar semuanya kedengaran. Oh iya, sebentar dulu Andi. Itu coba Nila mic-nya pegang. Kasih ke Andi. Ya. Kamu berpegangan tangan. Ya. Kita mulai dengan mendengar janji nikah dari saudara Andi pada saat ini. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Andi menerima engkau Nela Agustina menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Amin. Ambil janji. Ya, kita akan mendengar janji nikah dari saudari Nila ya, terhadap Andi. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, aku Nila Agustina menerima engkau Andi menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keras suaranya. susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara semua sudah mendengar janji nikah dari kedua mempelai? Yang sudah mendengar katakan amin. Amin. Teman-teman menjadi kami yang luar biasa. Berharap ya. Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami istri. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan Andi dan Nila berlutut. Mike. Mari saya coba Tuhan untuk bagi berdiri. Kita akan mendukung doa di dalam pernikahan yang kudus ini antara saudara Andi dan Agustina. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah pernikahan saudara, diberkatilah perjalanan kehidupan saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini nyatakan kasih ilahi di dalam kehidupan anak dan Tuhan. Nyatakan perkenanan ilahi dalam kasih ilahi di dalam kehidupan anak-anak dan Tuhan untuk menjadi kesaksian dan berkat dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri. Ya.
Saat ini akan silakan berhadapan dulu. Silakan berhadapan dulu. Berhadapan dulu. Tidak berpangkal dan tidak berujung. Melambangkan kasih yang mula-mula, kasih Kristus yang kekal abadi. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Selamanya akan melekat di dalam pernikahan saudara. Jadi lambang kasih Kristus ini, ya, biarlah melingkar di jari saudara. Pada saat ini silakan saudara Andi menyematkan cincin di jari. Ya. Foto dari depan Mas. Ternyata pengantinnya getaran. Iya, puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Ya, ini Nela menempatkan cincin di tangan. Dari sana fokus. Kau ambil dari sana. Ya, pelan-pelan biar difoto dulu. Ya. Ya. Sudah. Ya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini saat yang dinanti-nanti. Ya, di mana Andi membuka cadar pengantin wanita, istri saudara, ya inilah Agustina. Ya, silakan. 1, 2, ya. Silakan foto. Dan ya, dengan dikasih apa-apa langsung diberikan ciuman kudus. Tuhan memberkati pernikahan saudara. Haleluya. Dengan ini apa-apa sudah melakukan ciuman kudus. Ya, karena saudara adalah suami istri yang sah. Sabar. Dan pada saat ini pengantin diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebelum saudara. Jangan gemetaran Andi. Sudah hampir selesai nih. Iya, Mila. Di sini sebelahnya. Sebelahnya Andi dong. Sekarang kan udah di belahan jiwa. Ya, silakan saksi. Di sini saksi dari mempelai pria dulu. Di sini. Please. Ya, di sini. Ya. Ya. Saksi dari mempelai. Dan saya minta juga saksi dari gereja. Nanti minta tolong Bapak Apin, Bapak Aquila untuk tanda tangan di Alkitab, dan Bapak Julham Manurung. Saksi. Video sambil foto. Ya, Pak Julham, tolong. Ya. Dan pada kesempatan ini, Gereja Betel Indonesia memberikan akta pernikahan langsung kepada saudara mempelai. Sama-sama, Mak. Lihat tangan.
ada juga kenang-kenangan dari gereja Bethel Indonesia. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya diberkati, supaya lanjut usiamu diberkati di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepadamu. Dan pada saat ini dalam pernikahan kudus ini, kita sudah mengakhiri dengan penghormatan kepada orang tua. Tiba saatnya kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini di dalam doa dan ucapan syukur. Bahwa perbuatan nikah pada siang hari ini berjalan dengan baik karena penyertaan ilahi, dan kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa memperoleh kesempatan menyaksikan pernikahan kudus ini di hadapan Kristus bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini.
Kami turut mendukung, mendoakan kedua mempelai ini dalam menjalani hidup rumah tangga mereka untuk menjadi berkat, diberkati dan memberkati. Pada akhirnya, sekali lagi kami Tuhan mengucap syukur. Engkau lancarkan acara-acara Saudara Andi dan Saudari Nila ini selanjutnya Tuhan. Dalam resepsi pernikahan nanti Tuhan, Kau berkati. Kau berikan kelancaran, berikan kekuatan dan kesehatan baik kepada kedua orang tua mereka. Tuhan campur tangan Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini kami mau mengakhiri ibadah pemberkatan nikah ini. Kami mohon berkat ilahi. Pada akhirnya sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah saudara dengan cinta kasih rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Kiranya Engkau memberkati dan memperluas daerahku, daerahku Tuhan. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great